Hai Develop Gengs. Kembali lagi dengan PW Outcast Season 6. Kita akan cerita mengukir karya. Oke, sebelum itu di sini teman-teman Develop Gengs sudah pada familiar belum nih sama kita? Pastinya belum nggak sih Rizka? Nah kalau belum nih, boleh nggak sih kita kenalan dulu? Boleh banget. Karena ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Nah oke teman-teman, sebelumnya kenalin, aku Rizka dan di samping aku ada Aku Naufal dan kita dari Pembangunan Wilayah Angkatan 2024. Oke, sebelum kita jump in ke pokok pembahasan inti, ngomong-ngomong nih ya, cuaca Jogja kali ini lagi sering hujan gitu nggak sih? Tadi kebetulan aku kesini aja tuh hujan loh Rizka. Bener banget, kayak nggak bisa ditebak gitu loh cuaca sekarang tuh. Kayak nggak bisa ditebak kayak HTS orang-orang yang lagi dengerin podcast ini nggak sih? Emang iya ya, berarti kalau kayak gitu lebih bahaya nggak sih jatuhnya? Nah tapi jangan salah ya, HTS tuh ada istilah lain tau Val. Itu apa-apa tuh? HTS itu harus tetap semangat. Oh gitu, harus tetap semangat ya Develop Gengs. Bener banget, sama kayak kita yang lagi nyemangatin kalian untuk berkegiatan dan full ngelaprak di hari-hari kalian gak sih? Iya bener banget sih, maka dari itu kita di sini bakalan bincang-bincang kecil di episode kali ini dengan topik menarik, yaitu Kabinet Baru HMGP 2025. Bener banget. Nah tapi di sini kita nggak sendirian nggak sih Val? Betul. Tentunya kita ditemenin para bintang tamu yang sangat keren dan pastinya sangat spesial. Siapa sih? Kayaknya orang pusat nggak sih Rizka? Waduh, kalau orang pusat siapa tuh? Oke, langsung aja ya teman-teman, daripada basa-basi, kita sambut Ketua dan Sekretaris Jenderal HMGP 2025. Halo kakak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin sebelumnya bisa perkenalan dulu dari kakak Ketua HMGP, bisa nama, asal, angkatan, fun fact juga boleh. Oke. Halo Develop Gang, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Faisal Hanif, akrab dipanggil Faisal. Aku dari Pembangunan Wilayah 2023. Pada tahun ini alhamdulillah diamanahkan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan 2025-2026. Nah mungkin untuk fun fact sepertinya nanti aja deh. Kalau fun fact nanti aja. Nanti Berarti aja. surprise ya. Surprise. Oke, berarti sekarang boleh dilanjut Kak Sekretaris Jenderal. Oke, halo Rizka, Naufal, dan teman-teman semua. Halo. Kenalin, aku Bangkit Wahyu Purnomo, biasa dipanggil Bangkit. Pembangunan Wilayah Angkatan 2023 di sini diamanahin sebagai Sekretaris Jenderal. Nah, untuk fun fact sendiri nih, Rizka dan Naufal, tuh itu mungkin bisa jadi fun fact atau enggak ya? Kayaknya bisa sih. Itu Apa aku tuh pecinta maca garis keras. Pecinta maca garis keras. Sesuai warnanya ya. Oh, Sesuai warna sesuai HMGP, warnanya, sesuai gitu. warna Korsa HMGP, hijau maca. Iya, dan Oke. agak aneh emang apa ya? Rasa rumput padahal ya. Rasa Maca- rumput. Rasa Waduh, gimana nih pecinta maca dikatain rasa rumput? Marah nggak? Emang bener sih. Bentar, kok emang bener ya? Berarti udah pernah makan rumput ya? Waduh, bahaya dong, jangan makan rumput, minum maca aja. Iya. Jangan makan rumput, jangan makan Tapi nggak rumput. apa-apa, rumput tuh membumi. Oh, Kayak membumi. geografi kita ya. Oke, geografi jadi harus membumi gitu ya? Iya, bener, makan rumput ya salah satunya. Oke. Nah Kak, kita masuk ke topik utama nih dari, kan kita nih sekarang lagi ada di Kabinet Baru HMGP ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih nama Kabinet Baru HMGP kita sekarang? Nah, untuk Kabinet HMGP periode 2025-2026 yaitu Kabinet Niskala Ganendra. Wow, Niskala Ganendra. Bener nggak sih? Namanya aja udah Niskala Ganendra. Ganendra. Oke, kalau dilihat dari namanya nih, makna dari Niskala Ganendra sendiri itu kira-kira apa ya Kak? Ya. Mungkin kan terkesannya keren banget dan lain Iya. sebagainya, tapi tetap ada filosofi mendalamnya dong. Mm. Nah, Niskala Ganendra ini berasal dari dua kata, Niskala dan Ganendra. Tentu kalau Niskala ini memiliki arti yang kokoh, kuat, dan tangguh. Nah, kalau Ganendra sendiri itu artinya adalah seperti kelompok atau prajurit gitu. Jadi kalau digabungkan adalah kabinet ini tidak hanya
memiliki sifat yang solid, utuh dan tangguh, tapi berkomitmen bersama-sama untuk melangkah bersama menggapai tujuan bersama dalam satu kesatuan gitu. Nah, tertarik nggak sih untuk apa sih hal-hal kenapa bisa muncul nih nama Niskala Ganindra ini? Kenapa bisa muncul? Boleh banget, boleh Kenapa banget. tuh, Boleh Kak? banget. Nah, Niskala Ganindra ini tidak hanya berasal dari kita sendiri, dari PH ataupun dari ketua sekjen, tapi tentu memberikan ruang juga untuk teman-teman semua bisa memberikan aspirasinya sampai muncul nama Niskala Ganindra ini. Nah, di awal tentu kita membuat suatu ruang diskusi untuk teman-teman PH dan kepala divisi dan wakil kepala divisi untuk mengusulkan calon nama kabinet yang akan kita gunakan gitu. Nah, tentu nama-nama ini tidak hanya langsung ujuk-ujuk nama gitu, tapi kita juga memberikan batasan seperti harus sesuai dengan visi misi HMGP, visi misi kabinet sendiri, dan tentu dengan nilai-nilai kabinet sendiri. Tak lupa juga harus mengedepankan nilai estetika dan keterbacaannya begitu. Nah, dari usulan nama ini terkumpul 5 nama sebelum Niskala Ganindra. Nah, akhirnya 5 nama ini kita di voting untuk memberikan suara teman-teman semua agar bisa satu suara terbanyak, yaitu akhirnya terpilihlah Niskala Ganindra. Wow, keren banget ya. Jadi pemilihannya juga melibatkan seluruh anggota HMGP ya, di mana Niskala Ganindra menjadi ruang buat tumbuh mahasiswa-mahasiswa geografi pembangunan. Betul sekali. Itu kayak slogan kita nggak sih yang solid ya, solidaritas utuh HMGP tangguh. Oke. Nah Kak, kan tadi udah disebutin tuh maknanya. Nah kalau boleh tahu dari makna yang sangat filosofis tadi, itu apa sih visi besar yang harapannya akan dicapai dari kabinet sekarang? Oke, baik. Untuk berkaitan dengan visi misi nih Rizka dan Noval. Nah, visi kan berkaitan dengan value yang mau kita capai gitu, dan value apa yang mau kita bawa gitu. Nah, untuk value yang mau kita capai itu kami semua ini juga ingin untuk mewujudkan HMGP sebagai ruang tumbuh, yang dimana ruang tumbuh itu bisa menjadi pendukung bagi mahasiswa pembangunan wilayah, yang dimana bisa mendukung non-akademik maupun akademiknya itu sendiri. Nah, untuk value yang mau kita bawa, yang pertama itu ada rasa kekeluargaan, adaptif terhadap zaman, jadi kita harus relevan dengan zaman sekarang gitu. Nah, yang value terakhir yaitu tetap menjaga sinergi antar mahasiswa begitu. Sangat visioner nggak berarti sih? adaptif dengan perkembangan zaman ya. Betul. Nah, berarti kan itu visi misi kabinet tahun ini. Iya. Nah, tentunya kan kabinet sebelumnya kan pasti ada ya. Nah, itu kira-kira perbedaan yang membedakan kabinet Niskala Ganindra dengan kabinet-kabinet sebelumnya itu apa sih, Kak? Oke, ya. Sebelumnya mungkin teman-teman semua ini bisa dicek nih di Instagram atau media sosial kita, yaitu ada postingan terbaru yaitu Insight Niskala Ganindra. Nah, apa sih Insight Niskala Ganindra? Nah, jadi Insight Niskala Ganindra adalah semua hal, berbagai hal yang berkaitan dengan kabinet kita, yaitu kabinet Niskala Ganindra, baik dari visi misi sampai proker, pokoknya semua ada di sana gitu. Nah, mungkin seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Git tadi, ada 5 nilai yang menjadi dasar dalam perjalanan kita, seperti tadi sudah disebutkan ruang tumbuh, kekeluargaan, adaptif, sinergi, dan eksistensi. Nah, 5 nilai ini bukan hanya menjadi 5 dasar dalam perjalanan kami, juga inilah yang menjadi pembeda yang nanti diimplementasikan kepada berbagai program kerja yang ada di Niskala Ganindra. Oke. Wow, jadi nilai-nilai ini tuh tentunya jadi dasar buat perjalanan kabinet Niskala Ganindra untuk kedepannya ya teman-teman. Nah oke Kak, ini mungkin kita masuk ke pembahasan yang lebih chill ya. Oke, yang lebih santai. Benar, Setelah benar kita banget. membahas kabinet baru ini Niskala Ganindra, kita langsung terjun ke yang kecil-kecilan, Kecil-kecilan yang ya, santai-santai yang santai aja. Nah ini mungkin kita lebih nanya ke personal ya. Mm-mm. Oke Kak, kalau boleh tahu nih, kalian ini kan sekarang jadi pucuk pimpinan dari HMGP itu sendiri ya. Nah kalau boleh tahu, saat kakak-kakak ini terpilih jadi ketua HMGP dan juga sekretaris jenderal, itu apa sih Kak feel yang dirasain? Atau kayak, aduh gimana sih kok mirip aku? Atau deg-degan atau semangat gitu? Boleh dong dijelasin dari Kak Faisal. Oke, aku dulu ya. Ya tentu sebagai ketua himpunan maupun sekjen itu bukan amanah yang kecil, menjadi amanah yang besar dan tentu berat ya, kan sebagai pucuknya di HMGP itu sendiri. Nah tentu banyak emosi yang campur aduk nih, baik bangga, senang dan takut tentu juga ada. Tapi tentu kan
nggak hanya terus kita diem gitu aja, kita harus terus melangkah ya untuk berjalan ke depannya begitu. Nah, ada beberapa hal yang langsung kita lakukan nih di awal. Tentu yang pertama adalah refleksi awal, baik dari evaluasi dari tahun lalu maupun nilai-nilai apa yang kita angkat untuk satu periode ke depan begitu. Nah, oleh karena itu yang pertama kita lakukan tentu adalah transfer materi dengan atau berkoordinasi dengan angkatan-angkatan atas gitu, agar apa sih sebenarnya evaluasi yang bisa kita sesuaikan untuk tahun ini. Tak lupa juga kita lakukan SWOT untuk para dosen dan pembimbing terkait apa sih yang diharapkan juga dari pihak dosen, dan tentu nilai tadi kan ada sinergi juga. Nah, sinergi ini juga kita dengan pihak departemen gitu. Nah, langsung kita menuju proses pembuatan RKAD, rancangan kegiatan dan anggaran tahunan gitu. Nah, fun fact-nya juga kita paling cepat dan saset di jurusan lain di geografi gitu. Jadi kita yang paling duluan nih dari pembuatan RKAD, video, foto dan lain sebagainya. Nah, setelah RKAD selesai kita langsung melaksanakan program kerja. Nah, tapi program kerja yang kita laksanakan di awal itu tentu kita prioritaskan atau orientasinya adalah hal-hal yang dasar terlebih dahulu. Seperti kalau dari non teknisnya itu kita udah ngelaksanain makrab nih. Apa kemarin nama makrab ini? Manis Ganda. Makrab Niskala Ganindra. Nah, itu tentu akan apa ya? Yang pertama kan tentu kita harus mempererat kekeluargaan dulu ya. Gak hanya di satu divisinya tapi lintas divisi juga begitu. Nah, di teknisnya juga kita melaksanakan proker juga nih, yaitu terkait transfer materi sekretaris bendahara, KP dan media. Ini yang menjadi dasar kayak gimana sih pembuatan program, pembuatan proposal, pemesanan media, pemesanan desain dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan di awal. Satset ya. Ya, satset Sangat leadership. langsung menyusun langkah-langkah sebagaimana Pemimpin. Iya, sebagaimana ketua himpunan gitu ya. Cuma kalau dari Kak Bangkit sebagai sekretaris jenderal nih perasaannya gimana? Apakah sama dengan Kak Faisal atau ada hal yang berbeda, bisa diceritain? Oke, baik, mungkin kita flashback dulu ya Faisal ya. Jadi pas awal Faisal tuh terpilih tuh jadi ketua HMGP gitu ya. Nah, itu Faisal langsung datengin ke kosku gitu. Jadi Faisal langsung datengin ke kos gitu. Terus kita berbincang-bincang terkait dengan HMGP, evaluasi dan kedepannya kayak gitu. Dan aku juga sempat menanyakan juga terkait dengan gimana sih kinerja sekjen tuh, gimana sih pembagian sekjen tuh, dan ekspektasi atau nilai-nilai yang dibawa untuk HMGP kedepannya tuh gimana gitu. Dan dari hal tersebut aku tertarik tuh, oh ternyata sama tuh nilai-nilai dan value-value yang mau dibawa di HMGP sesuai dengan apa yang isi pikiranku. Jadi aku langsung terima aja itu jabatan sekretaris jenderal untuk membantu merealisasikan value-value yang udah dibawa itu gitu. Oh alah, jadi kalau Kak Bangkit ini didatengin ke kosnya Kak Faisal ya buat diajakin dan dikasih tahu visi misinya dan ternyata itu sesuai dengan apa yang dipikiran Kak Bangkit. Ya, benar banget. Oke. Nah, berarti kan sebelum istilahnya menjabat menjadi ketua HMGP dan sekretaris jenderal HMGP itu kan ada suatu keinginan atau ketertarikan. Nah, itu tuh apa sih yang membuat Kak Faisal dan Kak Bangkit ini memiliki ketertarikan buat aktif di HMGP ini? Oke, ya mungkin saya dulu ya. Ya, boleh. Mungkin organisasi secara umum dulu ya, dan ini sifatnya personal dan subjektif ya. Mungkin banyak pandangan-pandangan berbeda mungkin. Kalau dari aku sendiri, kenapa sih mau terjun ke organisasi terutama di HMGP ini? Ya, karena dari aku sendiri di organisasi ini ada pelajaran yang nggak didapatkan di ruang kelas nih. Banyak banget pelajaran yang nggak didapatkan di ruang kelas, seperti kayak organisasi itu sebagai apa ya, bengkelnya mental, bengkelnya leadership dan juga tanggung jawab komunikasi juga diajarkan di sini. Nah, tapi dulu tuh sebenarnya ya, fun fact-nya juga aku tuh kayak nggak suka organisasi, kayak apa sih organisasi? Aku mikirnya kayak ya udahlah lebih baik kayak magang, terus apa ya, yang part time gitu-gitulah. Aku ngerasa kayak di sinilah kita mendapatkan relasi yang lebih kuat, justru pengalaman yang lebih kuat gitu-gitu. Nah, tapi yang kita tahu kan ya magang itu kan tentu udah ada SOP-nya jelas, terstruktur dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita tahu adalah inisiatif itu tidak dibangun di tempat yang udah aman begitu. Nah, kita kan di organisasi tentu apalagi di awal kabinet nih masih belum stabil nih, terus juga banyak pikiran, banyak otak yang heterogen nih, banyak macam-macam lah. Nah, disinilah kita mendapatkan hal-hal baik
seperti inisiatif yang tinggi, komunikasi yang baik, kerja tim dan lain sebagainya. Dan inilah yang dibutuhkan di pasar kerja profesional besok. Nah, maksudku di sini adalah bukan terus magang itu nggak penting dan lain sebagainya, tapi menurutku ada tahapan ini, tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Apa sih yang pertama kita dilakukan dulu gitu. Jadi menurutku sendiri tentu kita harus di organisasi banyak banget yang kita pelajari dan itu nggak didapatkan di ruang kelas. Gitu. Oke. Kalau Kak Faisal Ya. itu berarti pengen belajar apa yang nggak didapat di ruang kelas gitu ya. Iya. Kalau magang kan katanya SOP-nya udah ada, jadi kayak Bener-bener. jadi kayak nggak bisa apa ya fleksibel yang Iya. apa ya udah homogen gitu. Iya. Maksudnya kalau Iya. kalau di organisasi kan masih heterogen gitu kan. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Bangkit gimana tuh? Oke, mungkin tadi sempat setuju juga apa yang disampaikan dengan Faisal tadi ya, dengan dimana kita tuh ada pelajaran di organisasi itu yang nggak ada di ruang-ruang kelas gitu. Jadi kalau aku berpikir juga sama kayak Faisal, yaitu kita tuh punya banyak ruang gitu. Jadi bagaimana kita mengisi ruang-ruang tersebut gitu. Ruang itu nggak mungkin terpenuhi dengan akademik doang gitu, tapi kita harus penuhi dengan mungkin dengan relasi, pengalaman dan lain sebagainya, dan semua hal tersebut bisa kita cari melalui organisasi. Begitu Rizka sama Nova. Berarti kalau Kak Faisal tadi sempat idealis ya kayak Iya. apa sih organisasi mending magang aja Magang gitu. aja gitu, tapi ternyata kan kalau magang kita dikembali lagi ya di SOP-nya, terus nggak bisa yang fleksibel kalau organisasi fleksibel. Dan kayak lebih bertahap gitu ya. Jadi sama-sama ada pelajaran yang bisa diambil dari berorganisasi tentunya. Iya, Kak. benar. Oke. Nah, ini mungkin masuk ke pembahasan yang flashback ya. Flashback lagi nih. Agak mengenang masa lalu. Iya, mengenang masa lalu Dikit nih. lah, Ah. karena kayak kalau sekarang terus kan bosen ya. Coba kita ulik masa lalunya gimana gitu. Iya, sebelum jadi mahasiswa. Oh, sebelum jadi mahasiswa. Iya. Berarti waktu UTBK, SNBP kayak gitu-gitu ya Oke. sih. Nah, Kak, sebelum sampai di titik ini tuh kan pasti melatih banyak hal gitu ya, banyak badai pastinya. Nah, kalau boleh diceritain dong, itu gimana sih Kakak bisa masuk ke UGM ini? Gimana sih kayak perjuangannya? Dan kalian itu lewat jalur apa kalau boleh tahu? Siapa dulu nih? Dari Kak Bangkit dulu. Ya, oke, dari Aku Mas. dulu aja lah. Dari Mas. Oke, untuk aku sendiri itu masuk di jalur SNBP gitu. Wow. SNBP. Iya, SNBP. Jalurnya orang-orang pintar. Orang pintar Enggak juga sebenarnya. Orang-orang beruntung. Orang-orang Itu itu dia. orang-orang pintar. Iya, tentunya Pintar pintar juga. ditemukan dengan keberuntungan ini. Iya, betul benar sekali. banget. Oke, jadi aku masuk tuh sebenarnya bimbang di awal tuh mau milih jurusan apa gitu. Karena orang tua tuh maunya aku jurusan teknik elektro gitu. Dan aku sendiri maunya PWK gitu. Cuman karena beberapa momen di sekolah itu aku tahu daftar isinya atau daftar teman-teman tuh mau jurusan apa. Kalau SNBP tuh kan harus lihat peringkat di atasnya gitu kan. iya, Nilai di iya, atasnya iya. itu. Aku lihat ada temanku juga yang ambil PWK UGM gitu. Terus akhirnya ya udah mau nggak mau aku harus ngalah gitu. Dan aku cari alternatifnya gitu yang mendekati PWK gitu, yaitu PW. Akhirnya aku coba PW karena aku merasa aku harus bisa lolos di SNBP ini gitu. Kenapa? Karena di SNBT aku belum belajar dan belum siap gitu. Mungkin nanti pandangan lain bisa disampaikan Faisal nih. Kayaknya banyak fun fact nih Faisal. Oh banyak, Wow. banyak fun fact, banyak fun Iya. fact. Gak sabar banget nih. Tapi kalau Kak Bangkit tuh tadi yang penting strategi juga nggak sih diperhatikan? Strategi juga sih karena SNBP itu main strategi juga ya Rizka. bener banget diperhatikan atasnya kita ya di Jiba Iya, ya. iya, namanya. Mm-mm. Buat teman-teman develop gengs nih yang lagi nungguin hasil-hasil UTBK, SNBT ataupun malah mandiri ya. mandiri ya Ah. betul. Nah itu semangat aja sih teman-teman karena yang penting kita udah berusaha dan juga yang penting belajar dengan giat ya. Betul. Nah, oke kalau dari Kak Faisal sendiri nih gimana perjuangan masuk UGM di Oke. PW? Ya, kayak tadi kalau dari Bangkit cukup mulus ya jalannya. Iya. Ya. Nah, langsung set gitu. One shot ya. Kalau kayak aku kalau aku kayaknya cukup terjal dan berliku-liku nih. Wow, gimana Berliku-liku Kak? gimana tuh Kak? Nah, mungkin fun-nya juga di sini. Nah, mungkin yang teman-teman belum tahu juga, sebelum aku di sini itu juga aku udah pernah menjalani perkuliahan sebelumnya. Wow. Gitu. Di Perkuliahan sebelumnya. di universitas lain dan di jurusan lain. Wow. Di
daerah mana tuh? Daerah mana tuh kira-kira? Kasih tahu nggak ya? Mungkin clue-nya Kasih tahu lah. Solo dan gambar. Solo Solo dan gambar. Nanti cari tahu sendiri. Wah, apa tuh? Solo dan gambar. Solo dan Solo dan gambar. Gambar itu clue buat Apa tuh? Jurusannya kayaknya. jurusannya nggak Iya. sih? Oke. Oke, oh, Ya, mungkin nanti bisa bisa dicari. ditebak aja nggak sih Iya, sama develop game? Ya, bener banget. Bisa ditebak mulai Ditebak sekarang. aja. Nanti dapat hadiah dari Bangkit. Wah, kita komen ya nanti. Nanti nagihnya kakak Bangkit ya. Ya, Bangkit betul ya. sekali. Oke. Oke. Nah, ya itu tadi ya, aku udah menjalani perkuliahan sebelumnya dan otomatis aku masih ya karena berbagai pertimbangan nih, akhirnya aku memilih untuk pindah ke sini bertemu teman-teman semua nih. Dan ya tentu struggle-nya kerasa ya, gimana aku mempersiapkan UTBK lagi di jurusan yang aku inginkan sekarang, ditambah belajar kuliah yang masih berjalan 1 tahun ini. Iya. Nah, ya alhamdulillah akhirnya bisa lolos dan bisa ya ketemu teman-teman semua ini. Wow. Di balik ketua kita itu ada apa ya? Banyak kali-kali struggle-nya dimana yang teman-temannya biasa balik ngampus, Bener. nugas, Hmm. udah selesai tugas istirahat. Kalau Kak Faisal setelah nanti itu Belajar. belajar Buat UTBK. buat Wow. buat ujian masuk ke perguruan tinggi yang diidam-idamkan itu ya Rizka. Bener banget. Tapi emang keren sih perjuangannya. Tepuk Bisa, tangan sih. tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Oke, lanjut aja nih. Terus pandangan Kak Faisal dan Kak Bangkit ini soal PW sebelum dan sesudah keterima di pembangunan wilayah ini tuh gimana sih? Ada perbedaan atau enggak? Misal sebelum masuk PW ini pandangannya, oh nanti tuh di PW tuh kayaknya bakal kayak gini deh. Ternyata waktu masuk udah belajar setahun atau sekarang 2 tahun ya? Ya. Nah, 2 tahun tuh kayak, oh ternyata nggak kayak gitu juga gitu. Ada nggak sih kira-kira? Coba dong kalau ada boleh diceritain. Mulai dari Kak Faisal. Faisal. Ya, sebenarnya sebelum aku masuk di pembangunan wilayah ini ya, jurusan pembangunan wilayah ini, aku belum terlalu mengetahui seluk beluknya sebenarnya PW itu apa sih. Sebenarnya aku tuh masuk karena sesimpel hitungannya dikit. Sesimpel itu. Hitungannya dikit. Sama sih. Nyari, Jujur ya? Iya, nyari program IPA yang kayak IPS. Oke. Sesimpel itulah aku masuk di PW ini. Nah, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu gak menyesal ya. Mungkin di awal-awal kan mungkin dari banyak ya teman-teman yang kayak ngerasa wah ini udah kayak mau pindah jurusan dan lain sebagainya. Tapi aku lewati itu dan justru bertambahnya waktu aku kayak makin mantep nih di jurusan di pembangunan wilayah ya. Ini juga bisa menjadi semangat teman-teman semua nih yang mungkin kayak ngerasa kok kayak gini dan lain sebagainya. Nah, ya aku ngerasanya ya di pembangunan wilayah ini kayak prospek kerja karir ke depan tuh kayak lebih menjanjikan gitu di dunia profesional dan pasar kerja, karena terutama di kabinet yang sekarang ya, kabinet Prabowo ini cita-citanya itu kan juga sangat berkaitan dengan pembangunan wilayah. Bahkan juga ada kementerian yang baru yang terkait dengan pembangunan wilayah dan lain sebagainya. Jadi kayak aku ngerasanya ini kayak luas nih besok nih prospek kerjanya begitu. Nah, mungkin juga di semester awal nih, semester awal kan aku mungkin juga merasa, mungkin Bangkit juga merasa loh kok kayak gini sih mata kuliah dan lain sebagainya. Itu teman-teman sabar dulu itu emang mata kuliah dasar itu emang geografi banget nih. Bener-bener ngapalin batuan dan lain sebagainya. Itu tetap sabar dulu, nanti baru setelah melewati step nanti baru teman-teman ngerasa ternyata banyak banget ya peminatan di pembangunan wilayah ini kan. Titelnya kan SSI ya, apa itu? Sitik-sitik iso. Wah, sitik-sitik iso. Kabeh kudu iso. Waduh. Jadi kita bisa kemana-mana. Wah. Begitu. Itu sih kalau dari aku. Wah. Oke. Kita sebenarnya juga sempat kaget ya sama Iya. jurusan kita ini, kayak katanya nggak ada ini hitungannya, nggak ada IPA-nya Iya, gitu. tapi kok tiba-tiba belajar batuan, Iya, tiba-tiba suruh batuan. belajar geologi. Kimia. Kita ini mau ngapain gitu kan? Iya, bener banget. Tapi kata Kak Faisal, sabar dulu guys, Sabar dulu, sabar dulu karena nanti di semester selanjutnya bakalan kita tahu nih apa itu PW sebenarnya. Jadi jangan salah ngerasa salah jurusan gitu ya. Iya, teman-teman. nikmati dulu aja guys, nikmati dulu aja. Seru kok. Oke, tadi kan udah dengar cerita dari Kak Faisal ya. Nah, sekarang boleh nggak sih kita move ke Kak Bangkit? Gimana Kak tuh? Bangkit. Oke, kalau dari aku di awal-awal perkuliahan itu mungkin beda ya, gak relate sama teman-teman yang dimana teman-teman tuh kaget, wah di pembangunan wilayah ternyata ada geografinya, harus pelajari batuan dan sebagainya gitu.
Cuman karena aku di SMA peminatannya itu ada geografinya nih, jadi nggak terlalu kaget lah kalau apalagi kita fakultas geografi kan. Iya gitu. sih, bener banget. Jadi di awal kita ada pengenalan terkait dengan geografi kayak gitu. Cuman struggle-nya tuh di masa-masa habis pengenalan geografi gitu di pembangunan wilayah, karena ekspektasiku tuh pembangunan wilayah tuh kayak teknikal gitu. Kayak kan aku awalnya kan pengen PWK kan ya. Nah, karena aku masuknya di PW, karena aku juga ekspektasinya wah mungkin hampir-hampir sama nih 11-12 sama PWK gitu. PWK kan lebih ke teknikal gitu kalau merancang perkotaan gitu. Dan itu kan kalau menurut aku pribadi tuh seru banget gitu. Nah, ternyata pas masuk di pembangunan wilayah ini itu lebih banyaknya analisis dan perencanaannya gitu. Bukan ke teknikalnya gitu. Nah, mungkin itu sih jadi suatu ekspektasi yang berbeda. Cuman karena perbedaan ekspektasi itu aku juga ada harapan lain atau ada pandangan lain gitu. Nanti prospek pekerjaannya gimana dan lain sebagainya gitu. Aku jadi improve di pembangunan wilayah aja gitu. Wow, jadi Kak Bangkit nih udah cukup familiar ya teman-teman sama yang namanya geografi. Beda sama Kak Faisal yang masih newbie ya, Newbie, gitu kan ya. ya. Tapi nggak apa-apa karena di sini kita juga belajar dari dasar. Jadi tentunya teman-teman yang belum paham geografi itu masih aman banget kok buat masuk di PW. Bakal diajarin dari dasarnya banget kok. Bener banget. Nah oke, tadi kan kita udah flashback ke gimana sih perbedaan pandangan saat masuk ke geografi atau pembangunan wilayah. Nah kalau boleh tahu nih Kak, sekarang kan Kakak sudah menjadi Kahim dan Sekjen ya. Nah kalau boleh tahu tuh gimana sih Kak perjalanan kalian berdua saat memasuki PW dan tentunya menjadi mahasiswa di sini? Apakah ada suka dukanya? Tentunya dibarengi sama berorganisasi dan juga menjabat sekarang ya. Nah boleh dong diceritain dari Kak siapa nih sekarang? Mungkin aku dulu ya. Nah, Ya dari boleh tadi Kak Faisal Bangkit. dulu ya. Ya, sekalian Boleh. tips and triknya juga boleh deh Kak. Wah, Tips Iya and buat triknya. kita. Jadi kalau di awal perkuliahan itu aku langsung mengaktualisasi diri sih. Jadi ikut berbagai organisasi karena aku juga banyak informasi terkait dengan pembangunan wilayah, bahwa pembangunan wilayah itu saintek rasa soshum Iya, gitu. benar. Jadi di perkuliahannya itu gak terlalu padat gitu. Nah di awal perkuliahan itu aku langsung mumpung sempat nih, mumpung ada waktu luang banyak nih, mungkin ikut organisasi. Nah di balik ikut organisasi itu mungkin ada beberapa tips buat teman-teman nih, yaitu terkait dengan kalau teman-teman ingin mengaktualisasi diri di dalam organisasi, yaitu ada dua hal penting yang mungkin teman-teman harus tahu nih, Rizka dan Noval. Jadi dua hal itu, yang pertama itu manajemen waktu gitu. Jadi kita harus bisa memanajemen waktu di mana akademik kita imbangi dengan non akademik. Dan untuk hal yang kedua nih, yaitu manajemen energi gitu. Karena kadangkala organisasi itu bakal dilaksanain di hari-hari weekend gitu, yang dimana hari weekend itu harusnya kita buat istirahat, buat main sama teman dan lain sebagainya, itu terpotong oleh organisasi. Jadi kita harus memperhatikan dua hal itu, yaitu manajemen waktu dan manajemen energi. Mungkin itu tips and trick dari aku sendiri gitu. Wow, manajemen waktu dan manajemen energi itu Yeah. sangat penting ya teman-teman. Karena kita pastinya nanti juga nggak akan kuliah aja, pastinya banyak hal yang pengen kita coba nggak sih? Apalagi kita mahasiswa awal kayak penasaran gitu. Masih semua pengen dicoba Iya, ya kayaknya, bener Rizka. banget. Jadi itu sangat penting ya, manajemen energi juga tentunya. Oke, bisa dilanjut apa? Oke. Nah, setelah semua perbincangan panjang nih, ada terakhir nih pertanyaan Kak. Kalau boleh tahu nih, harapan buat HMGP ke depannya, dan bolehkah kasih pesan buat teman-teman lain di HMGP maupun PW secara keseluruhan. Kamu belajar, Sekjen belajar. Oh Oke, ya, oke, Sekjen dari dulu. sekjen. Oke. Oke, untuk harapan sendiri buat teman-teman HMGP, aku juga punya harapan pribadi juga buat teman-teman. Semoga HMGP ini bisa menjadi suatu ruang tumbuh, benar-benar jadi ruang tumbuh, benar-benar jadi wadah untuk teman-teman mengaktualisasi diri, mengupgrade diri teman-teman. Jadi yang awalnya mungkin nggak punya pengalaman, jadi punya pengalaman, mungkin nggak ada relasi, dan sekarang ada relasi lewat suatu wadah yang namanya HMGP itu sendiri. Dan untuk pesan-pesan buat teman-teman pengurus maupun non pengurus nih, buat teman-teman yang mungkin sedang menonton nantinya gitu ya. Jadi untuk pesannya sendiri, nikmati aja
nikmati waktu perkuliahannya dan maksimalkan kesempatan gitu. Karena kesempatan itu tidak selalu datang 2 kali gitu. Jadi kita harus memaksimalkan di setiap kesempatan. Mungkin ada kesempatan buat masuk AMKP, langsung aja masuk AMKP gitu. Betul. Jangan lupa join ya Lupa AMKP. join ya, jangan lupa join ya teman-teman. Bener. Oke, mungkin dari Kak Faisal sekarang. Oke. Ya tentu tadi juga sudah banyak disampaikan sama Bangkit. Harapannya tentu hal-hal baik lah, semua hal-hal baik tentu kita harapkan untuk HMKP sendiri. Tadi udah dibilang juga ruang tumbuh juga harapannya juga bisa menjadi ruang tumbuh untuk teman-teman semua, tapi tidak hanya ruang tumbuh tapi nilai-nilai yang sudah dijelaskan di awal tadi. Dan juga tentunya harapannya juga hadirnya teman-teman ini bisa memberikan kebermanfaat dan berdampak untuk teman-teman di sekitarnya. Begitu. Nah selanjutnya mungkin untuk pesannya nih untuk teman-teman semua, terutama di awal kabinet ini, saling merangkul dan pokoknya saling merangkul lah, jangan terpisah-pisah, saling melangkah bersama lah. Dan satu hal yang perlu teman-teman lakukan dan mungkin cukup berat adalah konsisten. Konsisten cukup berat ya. Dan di awal nih mungkin ya kayak kita lagi semangatnya nih, tapi di tengah-tengah ya harus semangat lagi dong, nggak terus mundur dan lain sebagainya. Tentu capek pasti ya, capek mungkin kita sudah semua pasti merasakan capek nih. Tapi pas teman-teman udah merasakan capek itu jangan langsung cut off gitu, jangan langsung hilang gitu. Tapi tetap sesuaikan, adjust. Jangan terlalu mungkin ya idealis yang ekstrim gitu. Nanti akhirnya malah burn out, malah pusing sendiri kita. Tapi juga jangan terlalu nyantai. Nanti di akhir kita malah nyesel gitu. Nah, satu hal yang penting itu kayak kita main sepeda gitu. Kalau kita mainnya terlalu cepat kenceng lah di awal, akhirnya apa? Capek gitu. Tapi kalau kita nggak jalan, jatuh ya. Jadi atur ritmenya nanti biar bisa sampai tujuan begitu. Nah, selain itu juga teman-teman juga harus punya apa ya? Sense of purpose gitu. Nggak hanya kayak formalitas aja gitu masuk MGB dan mungkin kayak memasukkan CV gitu. Harapannya kayak seperti yang tadi disebutkan, kayak semoga teman-teman ini bisa memberikan kebermanfaatan nih untuk orang lain gitu. Karena kan organisasi itu hadir untuk menjawab persoalan apa yang dibutuhkan gitu untuk teman-teman semua gitu. Itulah yang membedakan dengan event organizer yang hanya kayak membuat kegiatan-kegiatan gitu. Nah, tentu juga yang paling penting juga jangan hilang tiba-tiba. Jangan di ghosting. Karena sekecil-kecilnya kontribusi itu adalah konfirmasi gitu. Jadi jangan tiba-tiba hilang. Ya tentu kita punya punya kepadatan yang berbeda-beda, ada yang padat banget dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ada hal-hal tertentu, ya jangan terus hilang, tapi konfirmasi, tetap diberitahu untuk teman-teman terdekatnya gitu. Nah, mungkin yang terakhir adalah ya terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah aktif di organisasi ini, di HMKP ini. Dan salah satu yang perlu kalian ketahui juga, yang perlu ditekankan juga, amanah terbesar kalian orang tua di sini adalah untuk akademik ya. Gimana bisa lulus dengan baik gitu. Nah, jadi pesanku adalah tetap profesional bagaimana membagi di organisasi maupun di perkuliahan akademik gitu. Jangan dengan dalih sibuk organisasi kayak sekecil kerja kelompok pun ditinggalkan. Jangan sampai gitu. Karena ya di organisasi ini dilatih untuk tanggung jawab itu dilatih lah gitu. Bukan memberikan atau melepas tanggung jawab itu. Jadi ya untuk teman-teman semua tetap profesional juga, tetap semangat untuk melangkah ke depan. Kita bareng-bareng, kita nggak sendiri tapi kita bareng-bareng untuk melangkah ke depan. Wah, keren banget gak sih? Keren banget, pesan-pesannya banyak banget ya, mulai dari konsisten. Terus dari Kak Bangki tadi, kalau ada kesempatan diambil. Iya, nikmati perjalanannya, Bener. konsisten, terus jangan lupa tanggung jawab, jangan ngilang guys, jangan ya. di ghosting itu sakit nggak sih Rizka? Benar, sakit banget sih. Gila itu sakit banget sih. Dan sekecil-kecilnya Kontribusi adalah konfirmasi. Jadi Bener banget. teman-teman jangan hilang-hilangan ya, tetap komitmen sama apa yang kalian ikuti. Betul. Organisasi itu mengajarin tanggung jawab, bukan melepas tanggung jawab. Yes. Wah, kata-kata hari ini gak sih? Kata hari ini coba boleh diulang lagi Kak Faisal? Organisasi itu ngelatih kita untuk tanggung jawab, bukan melepas tanggung jawab. Catat ya, develop gengs. Catat. Oke, terima kasih Kak Bangkit dan Kak Faisal. Sepertinya kita sudah banyak sekali berbincang-bincang kecil dan sangat insightful sekali ya pembahasan kita pada episode kali ini. Kita jadi tahu apa itu makna kabinet kita yang baru, terus kita tahu lika-liku Kak Faisal, Kak Bangkit selama memasuki perkuliahan dan menjabat sebagai ketua dan sekretaris jenderal, dan juga tips and trik dan pesan-kesan yang sudah diberikan itu sangat amat
insightful ya. Bener banget, kita juga jadi tahu kayak perjuangan mereka tuh gimana ya saat menjadi mahasiswa PW. Oke, tapi sayang sekali ini bukan merupakan apa ya? Episode terakhir Iya, kita episode terakhir kita. Jadi terima kasih buat Kak Faisal dan Kak Bakit sekali lagi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di PW Outcast kali ini. Dan tentunya teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast PW Outcast kita kali ini di episode ini sampai selesai. Dan tentunya terima kasih juga untuk teman-teman Develop Gengs yang sudah mendengarkan podcast kita sampai selesai. Nah teman-teman, jangan lupa pantengin terus ya update kita di Instagram @hmgp_ugm, Spotify di @pwoutcast HMGP UGM, dan juga YouTube di Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan UGM. Sekali, terima kasih teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.